baik-baik ya, semuanya sehat dan semuanya bisa terus bersemangat untuk menjalani seluruh rangkaian aktivitas kalian masing-masing ketika di rumah. Pada hari ini, Bu Dinda akan mengajak kalian semua untuk mengikuti bimbingan tentang stay at home. Menurut Bu Dinda ini adalah tema yang cukup menarik karena Bu Dinda yakin kalian pasti akhir-akhir ini sering sekali mendengarkan kata stay at home atau di rumah aja. Dan hari ini Bu Dinda akan mengajak kalian mengenal apa sih sebenarnya stay at home itu sendiri, tujuannya itu apa, dan sebenarnya masalah-masalah apa sih yang biasanya sering kalian hadapi ketika kalian melakukan stay at home di rumah. Dan sekarang di awal Bu Dinda akan mengajak kalian dulu untuk mengenal apa sih itu stay at home. Stay at home adalah antisipasi pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Perintah yang mengharuskan setiap orang untuk tidak keluar rumah demi keselamatan dan kesehatan orang tersebut, dan juga keselamatan dan kesehatan orang-orang di sekitarnya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan tentang pengertian dari stay at home itu sendiri. Sekarang kita akan lebih mendalam lagi, kita akan belajar sebenarnya tujuannya apa ya pemerintah sampai meminta kita untuk melakukan stay at home. Nah, ternyata tujuannya itu adalah agar kita tidak terpapar dengan virus ini. Dengan membatasi jumlah aktivitas yang ada di luar ruangan, ternyata mampu mencegah penyebaran virus corona ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang satu pengertian, yang kedua tentang tujuan. Selanjutnya kita akan belajar tentang larangan. Kira-kira ketika kita stay at home di rumah ada larangannya atau batasannya atau tidak ya? Ternyata ketika kita melakukan stay at home di rumah, itu ada larangannya juga loh teman-teman. Jadi larangannya itu adalah tidak sekali-kali mengambil kesempatan untuk berlibur, baik itu keluar kota, keluar negeri, keluar rumah, dan lain-lain, ataupun tidak mengadakan pesta yang mengundang banyak orang untuk datang ke rumah. Setelah ini kita akan belajar juga tentang manfaat dari stay at home. Apakah stay at home itu ada manfaatnya selain untuk menekan penyebaran virus corona tersebut, teman-teman? Nah, ternyata stay at home itu ada manfaatnya loh, teman-teman. Jadi, yang pertama itu adalah membentuk kebiasaan yang baru. Kita bisa membentuk kebiasaan baru dengan melakukan hal-hal yang positif tentunya. Jadi selama pandemi ini kita terbentuk untuk bisa rajin untuk bercuci tangan, terus pola tidur yang baik, dan kita pun rajin untuk bisa melakukan hal-hal yang positif lainnya seperti berolahraga, berjemur, dan ternyata kebiasaan itu membentuk kebiasaan baru yang baik untuk kita. Yang kedua, kita bisa melakukan hal yang tidak pernah dilakukan atau sudah lama sekali tidak kita lakukan, yang biasanya kita memiliki waktu untuk melakukan hobi kita, tetapi sekarang waktu kita cukup panjang sehingga kita mungkin bisa kembali untuk menekuni hobi-hobi kita yang sebelumnya tertunda. Seperti itu contohnya. Dan yang ketiga itu kita menjadi lebih kreatif. Ketika kita memiliki waktu kosong atau waktu luang yang cukup banyak, kita akhirnya terasa untuk melakukan hal-hal yang kreatif, dan hal itu cukup menarik untuk melatih kreativitas kita juga. Yang keempat atau yang terakhir, kita bisa memahami diri dan mensyukurinya. Jadi ketika kita stay at home, ternyata kita bisa memahami sebenarnya apa yang kita rasakan, apa yang kita perlukan dalam diri kita, dan kita pun bisa mensyukuri ketika kita bisa tetap bernafas, kita bisa tetap berkumpul bersama keluarga, dan lain hal kita bisa lakukan ketika kita berada di rumah. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya Bu Dinda akan memberikan satu pertanyaan, yaitu
Kira-kira masalah apa sih yang kalian sering alami ketika melakukan stay at home? Masalah yang paling sering kalian alami ketika melakukan stay at home itu kira-kira apa ya teman-teman? Nah ini nih, masalah yang paling sering kalian hadapi atau kita semua hadapi yaitu bosan atau rasa bosan ketika melakukan stay at home itu. Jadi beberapa dari kalian banyak yang sharing dengan Bu Dinda mengatakan bahwa Bu, saya bosan di rumah, saya ingin bisa kumpul bareng teman-teman lagi, pengen bisa sekolah, pengen bisa cerita-cerita lagi sama teman-teman dan lain-lain. Masalah ini harus tetap bisa kita atasi agar kita bisa tetap nyaman saat berada di rumah. Kira-kira aktivitas apa sih yang bisa kita lakukan sehingga kita tidak merasa jenuh, bosan ketika kita hanya berada di rumah bersama keluarga dan tidak bisa bertemu teman-teman kita yang lain? Yuk kita sama-sama lihat kira-kira aktivitas-aktivitas apa yang bisa kita lakukan bersama-sama ketika berada di rumah masing-masing, sehingga ini bisa jadi suatu referensi yang bagus untuk kita semua agar kita tidak bosan berada di rumah. Yang pertama adalah berkreasi melalui seni. Kita dapat mengisi waktu di rumah dengan berkreasi melalui seni, seperti menggambar, mewarnai, bermain musik, bernyanyi, dan menari. Hal ini memiliki manfaat yang cukup bagus untuk membangun kepercayaan diri seseorang. Saat ini kita bisa sekali dengan mudah untuk mencari inspirasi dari berbagai sumber, bisa juga melalui internet. Jadi kita bisa mencari atau belajar dari internet, misalnya tentang tarian, tentang musik, lagu, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa mengupload hasil karya kita, misalnya mengcover lagu, menari, dan lain-lain. Tentunya aktivitas-aktivitas yang positif ya teman-teman yang kita upload di media sosial tersebut. Kedua adalah memasak bersama, tentunya memasak bersama dengan keluarga di rumah ya teman-teman. Dengan memasak, kita bisa sekali untuk menaikkan mood kita yang tadinya jenuh, bosan, kita bisa lebih bahagia, lebih gembira, dan kita bisa mengajak kakak, adik, orang tua untuk memasak bersama. Dan jangan salah, ketika kalian tidak bisa untuk memasak, kalian bisa sekali mencari referensi yang cukup banyak, tutorial-tutorial memasak yang mudah, praktis, dan bisa dilakukan bersama-sama. Kalian juga bisa melatih skill kemampuan kalian dalam memasak tersebut, sehingga waktu kalian di rumah bisa lebih berwarna dan keluarga kalian pun bisa bahagia untuk memasak bersama. Ketiga adalah berkebun. Berkebun merupakan pengalaman baru yang menyenangkan dan sangat positif. Hal itu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mencintai lingkungan. Dengan berkebun, kita bisa lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar kita. Dan ternyata berkebun sekarang itu tidak seperti dulu yang harus membutuhkan lahan yang cukup luas, tetapi sekarang dengan lahan yang sempit pun kita bisa mempergunakan media-media yang ada. Yang keempat adalah berolahraga sambil berjemur. Olahraga ini cukup penting apalagi di saat-saat pandemi seperti ini. Olahraga itu tidak harus olahraga yang keluar rumah ya teman-teman. Misalnya kalian ingin bersepeda, kalian mungkin bisa bersepeda di lingkungan sekitar rumah kalian. Tentunya kalian wajib sekali menggunakan masker ya teman-teman, dan jangan terlalu lama. Dan kalian pun bisa sekali melakukan olahraga di rumah. Misalnya, kalian bisa mengajak keluarga kalian, misalnya untuk senam bersama atau
bermain bulu tangkis di rumah. Banyak sekali olahraga yang bisa dilakukan di rumah bersama keluarga. Dan tentunya yang tidak lupa lagi adalah berjemur. Berjemur ini bisa kalian lakukan di pagi hari. Bisa mungkin hanya 20 menit sampai 30 menit itu juga sudah cukup untuk berjemur. Dengan berolahraga dan berjemur, kita bisa meningkatkan imunitas kita, sehingga kita bisa selalu sehat walaupun di masa pandemi seperti ini. Kelima adalah berkomunikasi. Berkomunikasi ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama berkomunikasi dengan keluarga, dan yang kedua adalah berkomunikasi dengan teman-teman atau saudara yang jauh dari kita. Yang pertama dulu kita bahas ya teman-teman, berkomunikasi dengan keluarga. Berkomunikasi dengan keluarga bisa sekali kalian lakukan dengan cara mengobrol, dan ketika kalian bosan pun kalian bisa loh bercerita bersama dengan orang tua, dengan saudara-saudara kalian jika kalian bosan. Siapa tahu dengan kalian bercerita atau mengobrol itu, akhirnya kalian memiliki rencana atau planning untuk melakukan aktivitas bersama yang menarik. Sehingga rasa bosan dan jenuh kalian itu tidak hanya kalian sendiri yang hadapi, seperti itu. Tadi kita sudah membahas berkomunikasi bersama keluarga yang ada di rumah. Sekarang yang kedua adalah berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari kita. Bisa sahabat, teman, keluarga, saudara yang jauh dari kita. Dan komunikasi dengan orang yang jauh dari kita itu sekarang sangatlah mudah. Kita bisa melalui media sosial. Karena media sosial itu sekarang sangat memberikan kemudahan kita untuk berkomunikasi jarak jauh. Dengan demikian, kita tidak merasa bosan, jenuh, dan kita pun bisa melepaskan rindu kita bersama teman-teman walaupun kita saat ini sedang berjarak atau sedang stay at home itu sendiri. Jadi kalian bisa tetap berkomunikasi dengan lancar dengan teman-teman dan sahabat kalian yang jauh dari kalian. Teman-teman, kita sudah belajar tentang aktivitas-aktivitas apa yang kira-kira bisa mengatasi rasa bosan kalian ketika di rumah. Tetapi sebenarnya masih banyak sekali aktivitas-aktivitas lain yang bisa kalian lakukan selain 5 aktivitas yang tadi Bu Dinda sudah sebutkan. Bisa kalian membaca buku, kalian belajar online, kalian bisa juga untuk bermain game dan melakukan hal-hal yang lainnya. Tentunya aktivitas itu adalah aktivitas yang positif ya teman-teman. Dan jangan lupa, walaupun kalian berada di rumah atau stay at home, kalian pun tetap harus bisa membagi waktu dengan baik, sehingga kalian bisa menjalani kehidupan kalian di rumah dengan tertata. Kalau perlu, kalian bisa juga untuk membuat rencana atau planning apa yang akan aku lakukan untuk hari esok, agar kalian bisa benar-benar membagi waktu dengan baik. Kita sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada bimbingan hari ini yaitu stay at home itu merupakan suatu anjuran dari pemerintah yang wajib kita lakukan di saat-saat pandemi seperti ini. Dengan stay at home kita bisa membantu pemerintah untuk mengatasi laju pergerakan virus corona, sehingga kita bisa menekan laju pergerakan virus corona tersebut. Dengan stay at home juga kita bisa menjaga diri kita dan orang-orang yang kita kasihi. Dan jangan lupa juga ketika kita stay at home banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan, yaitu aktivitas-aktivitas yang menarik dan tentunya adalah aktivitas yang positif. Dan juga kita harus tetap bisa menjaga waktu atau mengelola waktu dengan baik sehingga kita pun bisa tetap berada di rumah dan tentunya kita pun tetap bisa produktif. Jangan lupa teman-teman, kita walaupun di rumah kita tetap harus belajar dengan berbagai macam cara dan kita pun bisa mengembangkan skill atau keterampilan kita ketika berada di rumah. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam Tara Kanita.
wanita, yes,